Jadi kita akhirnya sampai juga ke pembahasan utama kita, yaitu mengenai Internet of Things. Di mana Internet of Things ini merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Uh, Suatu benda dikatakan IoT apabila terdapat pada benda elektronik atau peralatan apa saja yang tersambung ke suatu jaringan lokal dan global melalui sensor yang tertanam dan selalu aktif. Jadi IoT itu merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas, di mana dia harus terhubung gitu ke suatu jaringan lokal dan global. Kita harus tahu sebelum kita lanjut lagi nih, kita kan dari IoT itu apa sih, perkembangan IoT itu gimana sih? Jadi perkembangan awal mula IoT itu udah ditemukan ya hampir 2 dekade yang lalu gitu. Tetapi teknologinya yang mendasarinya itu udah ada sejak bertahun-tahun yang lalu, dari mulai 1999 hingga seterusnya. Jadi pada tahun 1999 ini internet, yaitu teknologi yang mendasari IoT, muncul sebagai Advanced Research Project Agency Network, yang mana digunakan untuk akademis dan juga penelitian. Eh, mengembangkan teknik interkoneksi baru dan menghubungkan komputer ke banyak kegunaan eh, oleh pusat komputasi Departemen Pertahanan United States. Terus pada tahun 1973, salah satu teknologi yang penting bagi IoT yaitu RFID muncul juga nih. Tapi ternyata RFID itu udah ada sebelum tahun 1973. uh, Pada tahun 1973 itu baru dipatenkan oleh Mario R. Cardillo, makanya dia baru muncul gitu, baru benar terlihat oh ini RFID, baru orang-orang mengenal RFID. Padahal RFID itu udah ada sejak Perang Dunia Kedua. Lalu pada tahun 1974, di mana sistem komunikasi tertanam adalah teknologi yang cukup penting bagi IoT, di mana sistem ini bekerja dengan mikrokomputer atau mikrokontroller yang terpasang pada sistem yang lebih besar untuk membentuk bagian integralnya. Lalu pada tahun 1984, awal penggunaan IoT tanpa julukan. Jadi orang ini menggunakan IoT, tapi dia nggak tahu itu bahwasanya itu IoT gitu. Jadi digunakan pada mesin cola yang mana untuk mengukur dan juga menginfokan suhu minuman pada penggunanya. Jadi ini sebuah toko ya. Jadi dia menggunakan mesin cola, nah di situ ada mesin yang dapat mengukur dan juga menginfokan pada penggunanya. Kalau itu IoT, tapi orang itu belum tahu. Lalu pada tahun 1990, perkembangan IoT, perkembangan internet ke dalam bisnis dan pasar konsumen. Tetapi penggunanya masih terbatas karena rendahnya kinerja dari koneksi jaringan. Lalu pada tahun 1991, kompetisi di mana diusulkan oleh Mark Weiser, komputasi ini dari komutasi yang tertanam sebagai komputer untuk segala-galanya yang nggak kelihatan gitu, yang nggak terlihat apa sih intinya. Lalu pada tahun 1990 sensor node tercipta. Pertengahan 1990 sensor node tercipta gitu ya untuk mendeteksi data informasi uh, dari identifikasi unik perangkat tertanam dan untuk informasi untuk mewujudkan ide dasar IoT. Lalu pada tahun 1999 komunikasi antar perangkat yang dikenalkan oleh Bill Joy dalam pengelompokan internet dan istilah IoT digunakan beberapa kali oleh Tesla. Selain itu, teknologi RFID didorong oleh Kementerian Auto ID Center di MIT. Untuk menghasilkan chip murah yang menyimpan informasi dapat digunakan untuk menghubungkan objek internet. Dan seterusnya hingga sekarang perkembangan IT masih berlanjut. Potensi sumber IT itu baru muncul ya, bukan baru muncul maaf, baru disadari sekarang-sekarang ini ketika teknologi yang tidak terlihat beroperasi di belakang layar dan secara dinamis merespon ekspektasi atau kebutuhan kita akan sesuatu. Setelah kita mengetahui ini unsur-unsurnya, lalu juga kita tahu definisinya, lalu juga kita tahu bagaimana perkembangannya, kira-kira apa aja sih pengaplikasian IoT yang ada di dunia ini. Nah, jadi pengaplikasian IoT yang pertama itu adalah smart city, di mana kota yang menggunakan teknologi digital ini meningkatkan performance-nya, mengurangi biaya dan pemakaian konsumsi, serta untuk terlibat aktif dan efektif dengan warganya. Sedikitnya ada 3 faktor yang berpengaruh dalam kota cerdas atau smart city ini, yaitu cerdas ekonomi, cerdas sosial, dan juga cerdas lingkungan. Smart city juga didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi. Dengan manajemen sumber daya yang bijaksana,
melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Nah, konsep Smart City ini awalnya diciptakan oleh perusahaan IBM, di mana sebelumnya berbagai nama sempat dibahas para ahli dunia dengan nama digital city atau kota cerdas. Intinya versi IBM ini sebuah kota yang instrumennya saling berhubungan dan berfungsi cerdas. Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengolah sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatan ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Lalu selanjutnya itu ada di mana smart car atau juga yang sering disebut sebagai intelligent car. Di mana smart car ini merupakan kendaraan yang dipasangkan dengan sistem driven bentuk dari kecerdasan buatan. Yang mendasari konsep dari smart car ini adalah membebaskan pengendara dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan berkendara, membuat berkendara menjadi lebih mudah dan juga gampang. Nah, ide smart car ini udah ada dari beberapa dekade yang lalu gitu ya. Misalkan kayak motion picture dan juga acara televisi lain yang kadang-kadang tuh memperlihatkan mobil-mobil dari masa depan gitu. Sedangkan sedangkan kenyataannya dari smart car ini nggak secanggih yang ada di si motion picture dan juga acara televisi yang tampilkan gitu. Tapi ada beberapa inovasi dari smart car yang sedang dicoba pada saat ini. Banyak banget fitur yang ada di smart car, tapi salah satunya itu mengenai sebagian besar itu mengenai pelindungan pengemudi serta kendaraan lain di jalan. Fitur kendali jelajah otonom akan aktif secara otomatis ketika kondisi jalan mendukung untuk menciptakan kecepatan yang konsisten, sehingga meminimalkan kemungkinan untuk melaju di atas batas kecepatan yang ditetapkan. Lampu depan yang secara otomatis menyala ketika kondisi cahaya menjadi gelap pada titik tertentu adalah contoh lain dari inovasi smart car ini. Terus juga ada sistem peringatan keluar jalur yang aktif ketika ada lalu lintas yang sedang berlangsung di lajur tersebut adalah contoh lain dari fitur yang akan membantu pengemudi menghindari dari kemacetan dan tetap aman. Lalu selanjutnya ada smart office, di mana smart office ini merupakan tempat kerja yang dipasangkan smart device atau perangkat pintar yang mana tujuannya membantu karyawan menjadi lebih produktif dan efisien. Di mana karyawan ini bisa bekerja dari kantor ataupun secara jarak jauh dan menghubungkan dengan tim mereka yang ada gitu, mau itu tim mereka yang di kantor ataupun yang ada di kantor juga. Jadi smart office ini menggunakan teknologi yang saling berhubung dan menganalisa bagaimana memahami tempat kerja dan membantu para karyawan bekerja lebih produktif. Teknologi smart office sering mencakup perangkat lunak dan perangkat keras video conference, di mana aplikasi pemesanan ruang meeting dan meja kerja, serta alat analisis kantor untuk memberikan info mengenai ruangan kantor yang sedang digunakan. Teknologi ini beradaptasi dengan gaya komunikasi di tempat kerja, terus berubah dan menyediakan data, sumber daya, serta alat membuat pekerjaan lebih produktif di masa depan. Contohnya itu ada smart office dan juga smart workplace. Contohnya di smart office, maaf, ada smart workplace dan juga meeting room. Next ada yaitu smart home, di mana smart home ini tempat tinggal yang dilengkapi dengan jaringan komunikasi yang terhubung ke peralatan listrik dan layanannya, dan membuat penghuni dapat mengendalikan secara jarak jauh, memantau dan mengaksesnya. Yang dimaksudkan mengendalikan secara jauh ini, penghuni dapat mengendalikan smart home ini dari luar rumah ataupun dari dalam. Dengan demikian, rumah yang disebut smart home ini harus memiliki 3 elemen, yaitu jaringan internal, kendali cerdas, dan juga otomasi rumah. Nah, ada juga beberapa perangkat yang memungkinkan berada di smart home gitu. Kayak misalkan get reminder, smart wardrobe, terus juga smart sofa, dan juga smart refrigerator. Ya, mungkin itulah IoT ya. Kita tahu nih bagaimana pengaplikasiannya, terus juga apa sih yang membangun IoT itu gitu, sensor dan lainnya kan. Nah, supaya kalian lebih mantap lagi informasi mengenai IoT, terus juga kalian dapat mengimplementasikannya, segera langsung ke web dokter mekanik, di mana di situ banyak banget kelas yang membahas tentang IoT. Di situ kalian bisa mempelajari IoT dari nol sampai menjadi mahir gitu. Nah, kalian juga nggak perlu khawatir mengenai biaya, karena di web dokter mekanik semua course-nya itu ada yang
tidak berbayar. Jadi kalian tinggal login, daftar di course itu, dan mengerjakan silabusnya. Dan insya Allah kalian akan menjadi mahir dalam bidang-bidang yang kalian pelajari. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.